Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Akhirnya kita melanjutkan project Aerox lagi. Berarti ini episode yang keempat berarti ya. Nah, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga ya. Gue udah lama banget menantikannya. Akhirnya velgnya dateng juga guys. Akhirnya ada juga yang bener-bener plug and play buat di Aerox Turbo. So, langsung aja kita unboxing guys. Yes, akhirnya guys udah sampai di hadapan kita velg yang bener-bener plug and play buat di Aerox Alpha Turbo. Jadi sebelum-sebelumnya pasti kalian udah pada tahu lah di TikTok di mana-mana itu udah ada beberapa orang memang pasang velgnya. Cuma gue nggak begitu yakin kalau misalnya itu bener-bener emang dari pabriknya itu plug and play buat di Aerox Alpha Turbo. Nah kali ini gue udah kedatangan sebuah velg yang katanya harusnya memang udah bener-bener bisa plug and play di Aerox Alpha Turbonya. Jadi nanti langsung aja kita buktikan apakah memang bisa atau masih ada kendala lagi, ya kita lihat nanti ya. Nah jadi kali ini gue memilih velg, sebenarnya gue bukan milih sih, tapi memang kebetulan untuk sekarang ini baru adanya yang tipenya itu New Speed guys. Jadi kan buat kalian yang belum tahu, velg dari VND itu kan banyak tipe-tipenya ya. Ada yang New Speed, ada yang Six Star, dan segala macam banyak banget. Nah, tapi untuk sekarang ini yang tersedia buat di Aerox terbaru, ya kan, buat yang Alpha, itu baru ada yang New Speednya ini. Dan juga warnanya itu belum banyak pilihannya. Cuma ada warna hitam dan juga ada warna orange. Cuma karena gue nggak begitu suka warna orange, jadi gue pilihnya yang warna hitamnya aja. Sebenarnya gue pengennya tuh yang warna silvernya guys, tapi berhubung nggak ada, cuma adanya black, jadi gue pilih black aja. Dan katanya velg VND itu nanti kalau kita pakein semacam remover gitu, jadi nanti yang warna hitam itu bisa ngelupas, bisa jadi warna si silvernya. Jadi ya udah langsung aja kita unboxing, kita lihat velgnya seperti apa guys. Ini baru banget sampai di rumah gue hari ini. Gue baru sampai rumah malam-malam ya kan, langsung gue unboxing karena udah nggak sabar banget. Semoga besok bisa langsung kita pasang. Sebenarnya gue masih nunggu bannya ya kan, bannya masih belum sampai, tapi ya udah kita langsung keluarin aja velgnya guys. Nah ini velg untuk yang bagian depannya. Oke, taruh dulu. Satu lagi ini untuk yang itu yang bagian belakang deh kayaknya. Nah ini yang bagian depannya guys. Oke, dusnya kita taruh aja di bawah. Nah jadi seperti ini tampilan velgnya. Bagian depan dan belakang warna hitam seperti ini. Sejujurnya gue pengennya warna silver seperti gue bilang tadi, tapi ya udah daripada nggak ada ya kan, mending kita sikat dulu aja yang warna hitamnya, nanti baru abis itu kita pakein remover untuk jadi warna silver. Tapi ya sementara biarin dulu lah hitam sampai gue bosan ya. Seperti biasa kalau kita beli velg dari VND ini selalu dapat kayak protektor buat si lips atau bibir velgnya gitu guys. Tapi ini biasanya waktu itu kayak seinget gue nggak ada plastiknya deh. Nah ini sekarang ada plastiknya lagi, terus ada protektor si bibir tadi yang gue bilang. Nah langsung aja kita buka. Tapi waktu itu seinget gue kayak dapet semacam busa-busa gitu loh, biar si velgnya itu nggak pada baret gitu ya. Tapi ini nggak ada sih, di dalam dusnya juga nggak ada tadi. Bahkan kalau misalnya tadi gue lihat dusnya, di bagian sininya tuh, ini udah bolong gitu guys. Tuh ya, si dusnya. Ya semoga velgnya sih aman-aman aja ya. Jadi sebelumnya itu kan gue udah pasang yang Six Star kan, yang V1 di Aerox gua, kemudian yang V2-nya, Six Star-nya itu di Mio gua. Nah kali ini kita pakein velg yang modelnya New Speed, atau kalau kata anak-anak Matic atau anak-anak Aerox tuh bilangnya ini yang bintang laut ya kalau nggak salah modelnya. Ya kurang lebih begitulah. Gue juga kurang begitu tahu namanya apa. Jadi seperti ini tuh ya. Aduh gue agak ngeri nih. Nggak dapet busanya, jadi pengen naro-naro di meja agak ngeri. Nah seperti itu tampilan velgnya. Keren sih ya. Warna hitamnya juga cakep. Finishingnya oke, rapi. Ini sejauh ini gue lihat sih belum ada baret-baret atau ada cacat gitu ya. Masih aman sejauh ini kalau gue perhatiin. Ya semoga nanti ke depannya juga bener-bener aman. Pemasangannya, yang penting pemasangannya nggak ada kendala ya kan, karena ada beberapa case yang nggak PNP sebenarnya, tapi di PNP-in itu ya ada beberapa kendala. Tapi ya berhubung ini kita dapat dari VND-nya langsung dan mereka bilang ini memang udah bener-bener PNP buat di Aerox Alpha Turbo, jadi ya semoga nantinya tidak ada kendala guys. Oke, jadi seperti ini penampakan dari velgnya VND New Speed untuk di Aerox Alpha Turbo. Nah, mereka infonya ini sih harusnya udah plug and play ya. Dan gue berharapnya juga begitu. Semoga nanti pas pemasangan tidak ada kendala sama sekali. Karena dari kemarin gue udah nunggu-nunggu ya kan, mereka bilang memang lagi bikin untuk yang versi si Aerox Alpha Turbonya. Jadi kalau sebelumnya itu pakai punya NMAX pun itu nggak bisa, karena kan banyak banget dari kalian yang nyaranin bang pakai velg NMAX, itu nggak bisa guys. Jadi yang belakangnya sama
tapi yang depannya itu beda, harus ganti bushingnya lagi dan harus dibubut lagi. Maka dari itu dari kemarin kan gue nggak mau maksain gue bubut-bubut atau segala macam kan, jadi better gue tunggu aja yang bener-bener ada plug and play-nya baru akan gue pasang. Nah akhirnya dari VND udah ngeluarin nih yang bener-bener plug and play-nya, dan semoga udah bener-bener plug and play ya, jadi nanti nggak ada kendala lagi seperti gue bilang tadi. Nah untuk yang bagian depannya ini ukurannya 185 dan ukuran belakangnya ini 215. Ya tentunya ini mengecil kalau kita compare sama velg standarnya, karena memang konsep gua yang pertama ini pengen gue downsize. Jadi nggak cuma bannya doang, tapi velgnya juga akan gue downsize. Nah di bagian sininya tentunya mereka juga udah nyediain tempat buat kita masang disc brake-nya dan juga untuk si sensor ABS-nya. Harusnya ya. Jadi ya semoga nantinya bener-bener udah bisa kepasang semua, tinggal mindahin si disc dan sensor-sensornya, dan abis itu bisa langsung kepasang. Gue berharap bener-bener gak ada kendala sih, karena gue pengennya tuh langsung jadi gitu kan, kepasang, beres, pengen lihat langsung cakep, foto-foto. Nah gue pengennya sebenarnya kayak gitu ya, tapi ya udah kita nikmati saja prosesnya. Kalau memang nanti belum bisa ya udah kita lihat aja nanti pokoknya ya. Sekarang kita lanjut bahas mengenai bannya. Yes, jadi ini dia untuk bannya. Seperti biasa gue akan menggunakan ban dari Pirelli untuk gua pasang di motor-motor gua guys. Nah kali ini gua pilih Pirelli-nya itu tipenya yang Diablo Rosso Sport ya, kayak begini. Dan untuk ukuran belakangnya ini gua menggunakan ukuran yang 100/80 ring 14-nya. Berhubung mau kita downsize ya kan, jadi dari 140 gua turunin ke 100/80 ring 14. Jadi itu yang untuk belakangnya. Nah yang depannya ini gua pakein yang ukurannya itu, nah ini dia ukurannya 90/80 ring 14. Jadi tadinya yang depan itu kan 110, gua turunin jadi 90, yang belakangnya dari 140 gua turunin jadi 100 guys. Nah seperti apa fittingnya nanti kita lihat aja langsung setelah dipasang ya kan. Gua udah nggak sabar banget, ini ban baru banget sampai, langsung gua mau pasang. Jadi langsung aja kita lihat proses pemasangannya. Akhirnya oke, akhirnya beres pemasangan velgnya guys. Kalian bisa lihat tuh dari bagian depan seperti ini, dan dari bagian belakang kayak gini. Ini box filter gede banget sih ukurannya, jadi velgnya juga nggak begitu kelihatan ya. Tapi ya akhirnya udah terpasang. Ini adalah velg dari VND, tipenya itu yang New Speed, warna hitam seperti ini, yang nantinya kalau gue bosen pasti bakal gue pakein remover supaya jadi warna silver guys. Sebenarnya memang planning dari awalnya itu gue pengennya warna silver, tapi ya udah nggak apa-apa, kita biarin dulu aja terpasang seperti ini. Gimana tampilannya menurut kalian? Cakep atau enggak? Komen aja di kolom komentar di bawah ya, sesuai selera masing-masing. Gue yakin juga pasti banyak yang gak suka juga dengan konsep seperti ini, tapi untuk konsep pertama ini memang gue tujuannya mau dibikin downsize kayak gini guys. Kita mulai bahas velgnya. Jadi untuk velgnya sendiri ini udah bener-bener plug and play ya, nggak ada yang dirubah sama sekali dan nggak ada yang jadi bermasalah gitu ya, engine check nyala apa segala macem itu nggak ada, karena semuanya terpasang dengan sempurna. Mulai dari disc brake-nya sampai ke bagian sensor-sensornya juga semua terpasang dengan sempurna, jadi pastinya aman ya kan, nggak ada masalah sama sekali. Kemarin juga udah gua coba bawa juga, itu bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Sejauh ini sih aman ya, gua nggak tahu nantinya ke depannya akan ada kendala atau enggak, tapi ya
pastinya kemarin udah gue coba bawa, itu bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Jadi memang kalau kita mau bikin konsep downsize kayak begini ya, ini kayaknya emang nggak bisa nanggung-nanggung ya. Jadi kalau misalnya udah diganti satu, harus ganti semuanya guys. Nah sekarang permasalahannya itu, gue tuh ngelihatnya kayak yang belakangnya tuh ketinggian gitu. Makanya harusnya kan nanti kita ganti suspensi kan. Nah suspensinya ini masih on the way guys. Jadi nanti suspensinya bakal dipendekin juga ya kan, ini ukuran belakangnya tuh 310 kalau nggak salah. Nah suspensi yang lagi gue pesan itu ukuran itu 285, jadi pastinya nanti belakangnya bakal lebih pendek lagi, otomatis bikin looks-nya juga jadi lebih padat. Nah kalau kayak sekarang begini udah di downsize tapi suspensi belakangnya masih standar, jadi kelihatannya kayak agak aneh gitu ya, bagian belakangnya kayak terlalu kopong karena bannya udah ngecil tapi si bodinya itu masih terlalu jauh jaraknya sama bagian bannya. Dan juga ini kan gue tanya-tanya saran dari yang udah biasa main Aerox downsize lah ya. Nah yang belakang itu mereka tuh emang pada saraninnya 100/80, bahkan ada yang mainnya itu 90/80 guys. Cuma gue nggak mau sekecil itu ya kan, akhirnya gue memutuskan untuk ngambil yang bannya itu 100/80 untuk ukurannya, yang depannya 90/80. Cuma ini kan di Aerox Alpha ini dia kayaknya proporsi bodinya itu kan kayak lebih besar gitu kan kalau misalnya kita compare sama Aerox New. Nah maka dari itu kelihatannya nih kayak bagian belakangnya bannya kayak kekecilan nggak sih? Apa gimana menurut kalian? Apa mungkin memang kita belum terbiasa aja ngelihat Aerox Alpha di modif downsize seperti ini? Tapi kalau memang rasanya nanti setelah mendekin suspensi terus kelihatannya bakal tetap kekecilan belakangnya, paling nanti bannya bakal gue upsize lagi. Cuma tetap gue downsize dari ukuran standarnya. Jadi misal sekarang ini pakai 100/80, nantinya setelah gue pendekin terus memang masih agak aneh, bakal gue ganti ke ukuran 110 atau 120 untuk yang bagian belakangnya. Cuma yang bagian depan paling gue pakein yang belakangnya nih, yang 100/80-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk episode kali ini. Finally, kita udah ganti velgnya menggunakan velg dari VND tipe New Speed, guys. Gimana menurut kalian? Cakep atau enggak? Ya, balik lagi ke selera masing-masing. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin nextnya kita akan ganti knalpotnya, ya kan? Tungguin aja pokoknya next episodenya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.